kita bisa sharing. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Enggak nampak ya? Oh sedikit enggak apa-apa. Jadi setiap tanggal 10 Dzulhijjah umat Islam merayakan Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Idul Adha ini biasanya disebut dengan Hari Raya Haji. Mengapa? Karena ketika Hari Raya Idul Adha ini umat Islam sedang melaksanakan rukun haji, mulai dari pada wukuf, mabit di Musdalifah, mabit di Mina. Itu pelaksanaannya ya pada waktu Idul Adha. Karena itu seringkali kita jumpai hari raya itu adalah Idul Adha itu disebut hari raya apa? Haji gitu ya. Enggak apa-apa itu. Yang kedua, hari raya Idul Adha itu biasanya juga disebut dengan hari raya kurban. Mengapa disebut hari raya kurban? Karena ada faktor yang melatar belakangi Bapak Ibu, yaitu peristiwa atau kisah Nabi Ibrahim pada saat mengorbankan putranya, yaitu Ismail, sebagaimana dalam surat As-Saffat ayat 102 itu. Jadi pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada Ismail itulah yang kita biasa sebut dengan hari raya Idul Kurban. Nah, perkara istilah ya dalam dunia ilmu itu sah-sah saja, tidak ada persoalan selama ada dasar gitu ya. Kalau nggak ada dasarnya biasanya nggak dipercaya. Karena yang percaya atau tidak itu bukan masalah keyakinan, karena objektif gitu ya. Jadi orang mempercayai sesuatu karena objektif, didukung oleh apa? Fakta, baik teoritis maupun empiris. Oke. Bapak Ibu, hari ini kita bicara tentang kurban. Hakikatnya apa sih? Ini yang penting. Kalau kita mau berbicara tentang hakikat, ada kurang jelas ini. Mohon maaf. Enggak nampak ya. Saya enggak bawa lab kacamata. Ya enggak apa-apa. Bentar. Mana masan tadi? Sampai kecil sedikit, saya nggak paham. Apa? Kembalikan di posisi A. Kecil, bukan? Oh. Ya, bagus. Jadi nggak nampak kan? Kelihatan. Yang bawah. Nah itu di atas kan. Islamnya dihapus saja. Oh sudah. Kasih ya. Mohon maaf. Jadi kalau kita mempelajari, ilmu tasawuf itu ada istilah-istilah di dalam ajaran Islam atau istilah di dalam Islam lah, meskipun ini bukan ajaran Islam. Yang pertama adalah syariat, yang kedua adalah thariqah, yang ketiga adalah hakikat, yang keempat ma'rifat gitu ya. Itu adalah tingkatan yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali dalam rangka untuk mendekatkan diri pada Allah. Dan ini dalam dunia ilmu tak masalah kan itu ya. Soalnya untuk mempelajari atau untuk berusaha seseorang itu bisa memahami atau mendekatkan dirinya pada Allah. Ada yang namanya syariat. Syariat itu syarak. Syarak itu adalah hukum atau aturan, yaitu prosedur yang ditetapkan dalam ajaran Islam, itu namanya syariat. Contoh kita menjalankan syariat baru saja apa ini? Sholat subuh. Sholat subuh itu syariat Pak. Artinya apa? Prosedur yang kita lalui, yang kita jalani, itu namanya syariat. Ada juga tarekat atau tarekat. Tarekat itu adalah tarik, jalan.
metode bagaimana seseorang itu bisa mendekatkan dengan Allah itu melalui cara. Kalau dalam tasawuf itu namanya suluk, amalan-amalan tertentu. Nah, itu. Nah, kita nggak usah itu ya nggak apa-apa. Pokoknya kita bisa mendekatkan diri pada Allah, itu namanya jalan, cara, tarekat itu. Yang ketiga adalah hakikat. Hakikat itu esensi, inti atau realitas yang mendasari sebuah syariat. Jadi inti ini apa sih syariat itu kan itu ya. Itu namanya hakikat. Nah, yang terakhir itu ada orang mengatakan makrifat. Apa makrifat itu? Yaitu hasil atau dari sebuah perjalanan untuk mendekatkan diri pada Allah, itu sudah tingkatan yang bukan hanya melihat dengan mata tapi melihat dengan hati. Jadi lebih banyak pada penyadaran diri. Tapi empat-empatnya itu jadi satu. Ngerti jadi satu ya? Tidak bisa kalau nanti sudah tingkatan makrifat bisa dekat dengan Allah terus gak sholat, gak bisa. Jadi ketika sudah tingkatan makrifat itu kembali lagi kepada syariat. Bisa dipahami ya? Karena Rasulullah itu makrifat tapi tetap sholat. Jangan ketika sudah makrifat karena aku sudah dekat dengan Allah terus ya Allah, terus gak usah sholat. Soalnya terus hakikat itu sholat itu apa? Hakikatnya sholat, mohon maaf. Katanya Allah dalam Al-Quran, inna sholata tanha 'anil fahsya. Sholat itu hakikatnya adalah pelakunya ini bisa mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Berarti ini aku sudah melakukan elek, gak usah sholat gitu ya? Bukan. Jadi ketika kita sudah tingkatan hakikat, yang balik mana nang syariat. Karena apa? Empat-empatnya itu jadi satu. Bukan berarti kalau sudah tingkatan atas wis gak sholat, bukan. Bisa dipahami ya? Enggak, ini hanya sekedar kami nggak membahas itu, kami hanya mengingatkan aja supaya kita nggak terjebak pada istilah us makrifat atau orang us makrifat itu terus lopo us gak sholat Jumatan di Mekah kapan Buddha di Pak Mufid Manggopo budal gak iso budal. Jadi hakikat tanpa syariat adalah kepalsuan. Paham kepalsuan ya? Jadi kalau sudah berbicara hakikat tapi nggak jalan syariat, ya palsu. Banyak orang terjebak pada ini. Ya mohon maaf lah. Intinya sholat kan idekna Gusti Allah. Aku kan wis idek, kan itu ya. Terus ya apa? Ya wis gak usah syariat, itu palsu. Termasuk juga syariat tanpa hakikat sia-sia. Kita sholat hanya sekedar menjalankan syariat, tapi tidak memahami hakikat, itu biasanya sholatnya hambar. Karena itu dalam hari ini kita mencoba untuk bukan hanya berbicara isi, tapi bukan hanya bicara kulit, tapi juga apa? Isi. Saya tanya, yang enak itu isi atau kulit? Gimana Mari? Kita selama ini beribadah itu terjebak pada kulit dan isi. Padahal isi dan kulit itu aslinya jadi satu, Pak. Sampai tubuh isinya tok kalau kulitnya, atau kulitnya tok tanpa isi, sulit kita itu. Isinya semua kulit itu. Oh semua kulit tanpa biji apa isi? Jadi tolong kita harus mulai menyadari diri bahwasanya antara isi dan kulit itu sebenarnya adalah satu kesatuan. Karena itu ketika kita bicara syariat, ono hakikat gitu loh. Bicara hakikat yo syariat, jangan dipisah-pisahkan. Nah, hari ini kita fokus dulu kepada hakikat. Jadi kalau kita sudah paham hakikat itu adalah inti, isi, esensi dari sebuah syariat, maka hakikat kurban yang kita bahas hari ini apa sih? Hakikatnya kurban itu adalah menuju ke takwa.
Orang yang takwa itu ya otomatis orang yang cinta pada Allah. Orang cinta pada Allah ya cinta pada manusia. Soalnya ada istilahnya hablum minallah, hablum minan. Semakin orang itu bertakwa, semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan manusia. Jadi nggak benar kalau ada orang wis idek nang Gusti Allah jauh dengan manusia. Nggak benar itu. Jadi kalau dengan ibadah wis kusuke gak sama ambek wong elek, oh gak bener itu. Jadi semakin dekat dengan Allah harus semakin dekat dengan manusia. Itu hakikatnya kurban itu adalah ketakwaan. Karena itu penyembelihan yang dilakukan Nabi Ibrahim pada Ismail itu dimaknai sebagai pesan. Berarti apa? Syariat. Simbolik itu simbol. Mohon maaf, bukan nyembelihnya itu sebenarnya yang kita bahas. Karena nyembelih itu sudah syariat, yang harus dilakukan sudah. Tapi apa hakikatnya? Meningkatkan ketakwaan. Disuruh oleh Allah nyembelih, gelem apa enggak ya? Nek gelem, ya itu hakikatnya. Karena itu bukan masalah besar kecilnya kambing, bukan. Sebab Allah mengingatkan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Surat Al-Hajj 37. Jadi bukan darahnya, bukan dagingnya, bukan kambingnya itu yang sampai kepada Allah. Mengapa saya katakan ini? Sebab di masyarakat itu masih menganggap kurban itu tumpangan. Tahu tumpangan? Tunggangan. Ya tunggangan apa? Aku menunggangkan itu ya. Nah, kayak tunggangan ya Pak, bagus. Iya nek sapi sitok kanggo wong sitok, sapi sitok kanggo wong pitu. Sapi ini gede, sapi ini cilik. Jadi bukan masalah sapinya itu Bapak Ibu, bukan masalah dagingnya, bahkan darahnya dima'uha. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tapi masalah apa? Ketakwaan yang sampai kepada Allah. Karena itu kurban hakikatnya adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dilihat dari katanya saja pas itu, koroba ya robu. Apa koroba itu? Dekat. Berarti wong sing iso nyembelih kurban man wajada saatan. Katanya Allah, Rasulullah, siapa yang melakukan ibadah kurban, menyembelih hewan kurban, maka dia itu akan mendekatkan diri pada Allah. Tapi kalau falam yutohi gak gelem kurban, wala yakrobana usolana. Terus gak usah sholat aja. Maksudnya apa? Maksudnya itu terus gak usah ide-ide. Sholat itu kan terus percuma. Jadi kurban di sini ini sarana mendekatkan diri kepada Allah. Upayakanlah kalau bisa melaksanakan syariat kurban dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Kalau gak bisa ya gak apa-apa, gak bisa. Tapi masa saya duwe enek gak iso kurban. Terus duwe enek gak iso apa hari itu. Saya kadang-kadang bertanya, orang ternyata harganya enek itu dengan harganya kambing, mahal harganya kambing. Buktinya apa? Iso tuku enek tapi gak iso tuku ada gitu. Mana orangnya? Jadi mau enek 30 sampai 35 juta iso, kambing 3 juta sampai 3,5 juta iso. Nah, itu berarti larangan kambing, larang ternyata kambing daripada. Baik Bapak Ibu, di sini kajian kita hari ini pesan moral, makna, hakikat daripada ibadah kurban itu apa sih? Oke, setidaknya ada 3 insya Allah. Yang pertama,
kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim pada Ismail dengan melakukan penyembelihan itu, intinya, hakikatnya, pesan yang disampaikan kita adalah membunuh rasa kepemilikan. Apa Pak itu? Membunuh rasa kepemilikan. Ini maksudnya. Jadi Bapak Ibu, setiap kita adalah Ibrahim. Keluarga, harta, jabatan, mohon maaf, anak, istri, atau apa saja yang kita miliki di dunia ini, yang kita cintai, yang kita pertahankan, yang kita kumpulkan setiap hari, itu adalah Ismail. Saya ulangi ya, kita ini semua adalah apa? Ibrahim. Semua yang kita cintai di dunia ini, yang kita miliki gitu ya, yang kita bangga-banggakan, itu apa? Ismail. Karena itu Bapak Ibu, Ibrahim tidak diperintah oleh Allah membunuh Ismail, enggak. Tapi diminta oleh Allah membunuh rasa kepemilikan terhadap Ismail. Karena segala sesuatu itu milik Allah. Konon dalam sejarah Nabi Ibrahim itu kan lama, mohon maaf, gak punya anak, kan itu ya. Sampai tua berdoa pada Allah, ya Allah gimana saya itu sudah tua, gak ada keturunan yang melanjutkan perjuangan saya ini. Akhirnya diberikan gulamin, anak yang soleh, kan itu dalam Al-Quran. Setelah itu kesayangan Nabi Ibrahim itu melebihi segala-galanya kepada siapa? Ismail. Akhirnya apa? Allah memerintah untuk membunuh Ismail. Karena apa? Karena terlalu cintanya Ibrahim kepada Ismail. Kalau sudah terlalu, tahu terlalu apa ya? Terlalu. Allah dalam Al-Quran mengatakan, alhaakumut takasur hatta zurtumul. Keterlaluan itu biasanya akan melupakan segalanya. Wis kadung seneng ambek burung. Oh, ana burung sekarang, ana. Awake burung adus gak masalah, burunge dhisik di. Ada gitu dulu. Zamane burung-burung kan. Nah, artinya orang itu kalau sudah terlalu mencintai sesuatu, itu secara, mohon maaf, secara psikologis biasanya itu akan melupakan yang lain. Kadung seneng anak bojone gak direken, ono ngene iku. Kadung seneng bojo anake gak direken. Ada itu. Kadung seneng nyambut gawe wis lali mule. Ono Pak ngene iku, Pak. Jadi ada gitu. Ah, rasa kepemilikan terhadap Ismail itulah yang disuruh oleh Allah untuk menyembelih. Karena apa? Kalau kamu terlalu mencintai anakmu, merasa memiliki anakmu terus, kamu nanti akan melupakan aku. Ini yang disampaikan oleh Allah kepada kita, supaya kita tidak seperti Nabi Ibrahim itu terlalu mencintai anaknya, sehingga apa yang terjadi dalam surat As-Saffat ayat 102 tadi. Falamma balagha ma'au sa'ya, ketika Nabi Ismail itu sudah sa'ya, kan itu sudah sa'i, sudah balik, sudah mumayyiz. Oh, seneng-senengnya anak, seneng-senengnya Nabi Ibrahim melihat anaknya. Apa yang terjadi? Qala, Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah, ya bunayya, ini arafil manam ani adbahuka fandur mada taruh. Nah, aku adakno dikongkon beliau awakmu dalam mimpiku semalam. Ya apa nak? Temko Nabi Ibrahim ngomong gitu lho, temko dengan anaknya. Karena apa? Allah yang memerintah. Apa katanya Ismail? Qala, Bapak, ya abatif al, sampean lakukan kalau itu memang perintah dari Allah. Insya Allah minat sabirin ya. Insya Allah aku siap. Oh, itu kan luar biasa yang diperintah, yang ditunjukkan Allah di dalam Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, Ibrahim bukan diperintah untuk membunuh Ismail, tapi diminta untuk membunuh apa tadi?
rasa kepemilikan terhadap Ismail. Karena apa? Segala sesuatu itu milik Allah. Mohon maaf, apa sih milik kita itu apa sih? Roh kita itu milik siapa sih? Halo, roh kita itu roh, nyawa kita itu miliknya siapa? Yakin? Aslinya kita itu gak melok duwe roh. Dijupuk sewaktu-waktu, boleh gak? Kaya ya. Jasad kita itu milik siapa? Akal milik siapa? Wow. Harta yo milik istri suami. Loh, yakin gak Bu? Istri suami itu milik Allah loh. Makanya ojo nemen-nemen mencintai suami apa mencintai istri. Engko nek wis dijupuk Gusti Allah ya apa? Udah ikhlas dong. Loh, saya pikir-pikir bener banget. Makanya di dalam surat apa itu apa Pak? Wa min ayati Ar-Rum ya. Ar-Rum. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ternyata istri suami itu adalah, mohon maaf, itu adalah hak prerogatif Allah. Itu pemberian Allah kepada kita. Kita diberikan oleh Allah suami seperti itu. Kita diberikan oleh Allah istri seperti itu. Aslinya itu adalah Allah yang memberikan itu. Makanya jangan main-main. Kena wis rada tuwek titik. Mohon maaf ini ada itu. Isok tukar tambah. Ya gak bisa, itu pemberian Allah. Apapun yang terjadi, elek api itu Allah yang memberikan kepada kita. Buktinya apa? Mantan-mantan kita itu, kita kawin enggak? Enggak kan? Duduk mantan apa? Duduk, mohon maaf ya, bukan pacar kita yang kita nikahi, betul gitu? Karena itu kehendak Allah, itu hak prerogatif Allah. Makanya wis terima nae Pak gitu-gitu iku wis. Wis ana kekurangan ya ancene. Gusti Allah nguji aku lewat bojoku ngono ae. Wis kaya apik-apik dhewe. Pokoknya kalau ada orang sih gak menerima terhadap kehadiran suami istri, bagaimanapun juga gak akan bisa tenang hidupnya. Halo. Ada di sini sih gak terima. Oh. Anak milik Allah. Karena dalam apa itu puisinya Khalil Gibran itu, anakmu bukan milikmu, kan itu ya. Ternyata anak kita itu bukan milik kita. Karena apa? Suatu saat anak kita diambil Allah, kita berikan enggak? Ya iya tentu. Itu adalah yang dititipkan Allah kepada kita. Orang tua kita bukan milik kita, milik Allah, Bu. Kerabat kita milik Allah. Ternyata kita itu tidak memiliki. Buktinya apa? Kita lahir membawa apa? Ayo, kita lahir membawa apa? Ada membawa emas enggak? Ada. Oh, esok dididik gayae gak jamak. Wong atase lahir yo gak nggawa. Mati membawa apa? Enggak bawa apa-apa. Enggak bisa Pak, enggak bawa apa-apa orang mati itu. Jadi manusia itu lahir tidak membawa apa-apa dan tidak bersama siapa-siapa. Begitu juga mati, enggak membawa apa-apa dan tidak bersama siapa-siapa. Ijenan loh mati jane. Cinta ya bojone luar biasa, tapi begitu mati sudah dhisik. Betul. Karena itu harta itu ada 3 jenisnya. Ada harta yang dimakan, ada harta yang disimpan, ada harta yang disedekahkan. Oh Pak, harta yang dimakan akan habis, betul ya? Harta yang dipakai akan rusak, hilang, apa itu? Hilang. Harta yang kita sedekahkan akan jadi tabungan kita. Jadi hartamu yang sebenarnya
Harta yang sebenarnya kamu miliki oleh hartamu bila kamu menyimpannya. Namun jika kamu menginfakkannya, maka harta itu menjadi milikmu. Jadi hakikatnya harta kita itu yang kita infakkan. Kalau hari ini tadi ada yang infak ya, berapa? 2.000. Ya itu harta kita. Yang di rumah, enggak, belum tentu. Bisa juga kita mati sekarang sopo sing duwe. Kadang-kadang leasing, bisa uga. Jadi harta kita itu yang mana? Yang sudah kita infakkan. Yang sudah kita infakkan pada istri kita, anak kita, kepada masjid. Itulah harta kita sesungguhnya. Kira-kira banyak nggak harta kita ini saatnya kita mati hari ini? Loh, yang sudah kita infakkan lumayan. Berarti kurang jelas kaya. Nah, investasi di perusahaan-perusahaan, di bank itu kan jelas Pak ya. Kira-kira investasi kita mulai dari balik sampai sekarang ini untuk infak loh ini bisa dihitung nggak? Nggak bisa, itu ada sebuah kemungkinan. Satu terlalu banyak, dua terlalu sedikit. Saking terlalu sedikitnya sehingga nggak bisa dihitung. Ono sing terlalu banyak juga nggak bisa dihitung. Nah, pertanyaannya terlalu banyak atau terlalu sedikit? Mana setino mek 2.000 piro Pak? Ditambah ibu ya 2.500 ngono lho Bu. Jadi peningkatan. Jadi sekali lagi Ibrahim tidak disuruh untuk membunuh Ismail, tapi disuruh untuk membunuh rasa kepemilikan terhadap Ismail. Harta yang selama ini kita miliki itu, katanya Allah, bunuhlah rasa kepemilikan itu. Dengan cara apa? Disedekahkan. Gak usah khawatir, gak usah merasa harta kita hilang, enggak. Coba nanti lihat di surat Saba 80. Wa ma anfaqtu min syai'in fa huwa yukhlifu. Harta benda yang kamu infakkan, aku akan ganti. Itu janji Allah. Yakin enggak ini? Jadi yang kita infakkan itu akan diganti oleh Allah. Wallahu khairur raziqin. Dan Allah lah sebaik-baik pemberi rezeki. Masya Allah. Karena itu wis infak wis gak usah dipikir, wis nek iso ana infak gak ono ya infak liyane. Infak liyane itu infak tidak mesti harus uang. Infak uang itu infak paling gampang Pak. Nyak-nyok wis. Yang paling sulit itu tingkatan yang kedua, infak tenaga. Infak tenaga itu sulit loh Pak. Yang ketiga tingkatan yang infak pikiran Pak. Infak apa? Pikiran. Itu sulit Pak, infak pikiran. Nek infak senyum katanya mudah. Oh, tidak semua orang bisa tersenyum Pak. Bu, senyum itu wiwul saja nih. Sawangane senyum mek menedok. Senyum itu nek menurut ajaran agama harus simetris antara kanan sama kiri. Jadi gini, gak ada gini. Nah itu gak senyum. Ngenyek. Makanya sulit loh senyum itu. Gak semua orang bisa senyum. Kecuali kalau hatinya memang bersih, senyum itu gampang. Nek hatinya rada gak enak, senyum itu gini-gini gak iso Bu. Jadi senyum apa senyum. Infak harta itu paling mudah, tapi kalau infak tenaga, apalagi infak pemikiran, sulit. Makanya ngomong duit harta gampang. Jadi jangan rendahkan. Oh ya ini termasuk juga. Karena Ismail tadi apa Ismail? Harta, jabatan, dan gelar. Ada itu ya. Karena apa? Ini yang kita banggakan, ini yang kita perjuangkan, ini yang kita cintai selama ini. Karena itu perintahnya Allah, jangan rendahkan dan hinakan orang lain dengan Ismailmu, dengan hartamu, jabatanmu, gelarmu. Karena yang di hadapan Allah itu nanti apa? Ketakwaanmu.
Kita kadang-kadang sugih titik mesti ngenyek. Oh, atase gak duwe sepeda listrik kae. Jadi apa ya? Menghina orang dengan apa? Dengan Ismail hartanya atau dengan jabatan. Oh, atase gak dadi apa-apa ae. Lah sampean, aku kan ketua RT kan. Jadi masih ada orang yang membanggakan apa? Jabatan dengan menghinakan orang yang tidak punya. Ada kayak gitu. Di sini. Wah, ada. Atau gelar. Oh, atase gak kuliah kan. Oh, Pak wong niku Pak ya. Engko sing kuliah S1 ngomong ngono, sing kuliah S2 atase S1 wae. Ada gitu. Mohon maaf, sampai yang paling tragis atase goblok kae. Sampai mengatakan gitu. Allah mengatakan, jangan kamu hinakan, jangan kamu rendahkan dengan Ismailmu. Karena apa? Di hadapan Allah yang paling mulia itu siapa? Orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi orang yang mulia itu katanya Allah orang yang bertakwa. Siapa itu? Dalam hadis Rasulullah dikatakan ketika malaikat Jibril itu berpesan, syarafal mu'min nek gorong pernah merasakan ini, jangan berharap ada ketakwaan dalam diri kita. Satu, wis diberikan jalan keluar nggak terhadap kesulitan yang kita hadapi selama ini. Sudah. Berarti sudah ada ketakwaan. Artinya digampang Gusti Allah. Terus yang kedua, rezeki kita yo kalau lele terus mulai. Tanpa butuh ono, maler rezeki. Masih wis gak nyambut gawe ono rezeki. Itu tandanya orang takwa itu rezekinya akan dijamin oleh
Sudah nih. Terus yang ketiga, diberi kemudahan oleh Allah. Kalau ibu nih udah ngurus anak gampang, ngurus bojo gampang, ngurus pegawaian gampang, ngurus KTP, kecamatan gampang, kalau itu jaminan orang yang bertakwa. Sudah kita dapatkan itu. Kadang-kadang dosa ibu berarti ketakwaannya kurang dari itu. Mohon maaf Pak Kodok, ngaji kita hari ini santai, kurang ya waktu ya, masih ada tadi ya. Nah, tinggal buang. Kalau yang pertama apa tadi? Yang pertama membunuh rasa kepemilikan. Nah, yang kedua Bapak Ibu menyembelih sifat kebinatangan. Jadi tahukah kita bahwasanya ketika hewan kurban itu disembelih, lenyaplah nafsu kebinatangan kita. Insya Allah gak boleh nafsu hewaninya. Apa itu nafsu kebinatangan? Selalu merasa paling benar. Halo. Nafsunya hewan, mohon maaf ini apa? Kambing ya? Bahasa Jawa itu wedhus ya. Jadi wedhus itu, Bu, Pak, itu punya sifat merasa paling benar. Soalnya kok gak gelem dituturi. Dus saya kono. Dus saya. Iku sifatnya wedhus gak kena dituturi soalnya merasa paling. Ano kira-kira di sini merasa paling benar. Iku kono sifatnya wedhus. Yang kedua merasa paling hebat. Hati lu, wong sing merasa paling hebat itu berarti sifatnya tidak usah merasa paling hebat. Apa sih paling hebat? Itu sih paling umum atau tidak peduli terhadap. Jadi sifatnya wedhus itu gak ngereken koncone Pak. Paham ini? Pak Tombo ini gak mangan bandak pokoknya deh sing penting. Ayo jenenge wedhus. Karena itu kita disuruh untuk menyembelih sifat kebinatangan kita. Betul maksudnya. Apa itu? Rakus. Apalagi serakah. Apalagi curang. Itu sifat hewan yang harus kita sembelih dalam diri kita. Begitu kita sudah kurban, insya Allah sifat-sifat itu akan lenyap. Halo, bisa dipahami? Itu, jadi mari kita sembelih sifat kebinatangan kita itu. Jangan seperti binatang ternak. Katanya siapa ini? Ibnu Hibban. Oh, Pak. Sifatnya binatang itu biasanya mek loro tok. Sing diurusiku, mohon ini. Urusan perut ambil urusan kelamin. Halo. Sing diurusi bendina itu mek loro iku tok. Ya apa Pak dhewe mangan ya apa mangke jalan ngono. Halo. Maaf ya agak jorok kita. Kalau ada orang seperti itu, pada kalau apa Pak? Sing turu sing mek iku tok bendina. Ayo ngono Pak ya, tani turu langsung. Boleh panganan mana kok kawin mana kan ya turun mana. Karena Allah mengingatkan walakad darana li jahannama minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika wa kal an'am bal hum adallu. Tambah itu apa dari binatang mulai Allah itu. Jadi sifat binatang ternak itu yang punya otak tapi tidak berfungsi karena itu saya mikir Pak. Tapi otak itu enak Pak. Punya enggak wedhus mata? Tapi tidak bisa, artinya tidak bisa digunakan untuk melihat. Maksudnya tidak bisa gunakan untuk melihat itu terus gak peduli loh Pak. Terus yang ketiga
Danun punya telinga tapi tidak digunakan. Contohnya apa? Duit putus, jodoh putus, direken nggak? Itu katanya Allah, ulaika kal an'am, yaitu sifatnya putus. Kalau manusia punya sifat seperti itu, ya berarti masih punya sifat kebinatangan dalam dirinya. Caranya gimana? Beliau waduh, saya gak punya sifat kaya. Maksudnya gue lupa kakek-kakek. Ya bro, siap gak beliau? Jadi yang disembelih itu bukan kambingnya. Hakikatnya beliau apa? Sifat kambing yang ada di dalam diri kita. Ngaji hakikat itu yang menurut Pak. Ngaji syariat itu apa caranya beliau itu syariat. Terus pinter yang beliau ya. Tidak usah dibahas. Jadi Idul Adha itu mengajarkan agar kita menjadi orang, tidak menjadi orang apa? Individualis. Apa individualis? Mementingkan diri sendiri. Tidak boleh mementingkan diri sendiri karena sifat hewan itu mementingkan sendiri. Ada dalam hadis katakan Allah ala khair falahu mislu ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan kebaikan pada seseorang maka akan diberikan oleh Allah kebaikan. Apa? Pahala sebagaimana yang dilakukan oleh orang itu. Artinya kita nggak boleh a priori, harus simpati, empati kan dia, harus kepada orang itu harus baik. Makanya tadi saya katakan, ketika kita sudah hablum minallah, harus hablum dengan semakin dekat dengan Allah, harus semakin dekat dengan manusia. Karena itu setiap muslim akan siap berkorban demi kebahagiaan orang lain. Mohon maaf Pak, istri kita itu orang yang sudah mengorbankan, mengorbankan makanya pada kita. Makanya jadi sia-sia no, terus mengorbankan waktunya sampai tuwek melok sampeyan itu gak mau gak iso. Aja disia-sia no, dia sudah mengorbankan segalanya pada kita. Maka berikanlah apa? Kebahagiaan kepada berikanlah itu kebahagiaan. Jangan jangan sia-siakan. Jika ada orang lain, jika dia itu berkorban untuk kita, maka apa yang pantas kita korbankan untuk dia, itu yang kita pikirkan. Dia sudah mengorbankan segalanya kepada saya. Terus apa yang saya korbankan untuk itu pertanyaan yang harus kita pikirkan. Sampai Rasulullah mengatakan man lahu sa'atan walam yuqi fala yaqrabanna. Karena itu mari kita korbankan manisnya harta kita dengan apa? Menyembelih korban. Jadikan semua yang kita miliki sebagai alat untuk apa? Mendekatkan diri kepada. Saya kira itu Pak Bu ya. Selamat berkorban. Kalau mau ada yang tanya, monggo. Ada Ustaz. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi jenengan kan sudah menjelaskan mengenai perintah Allah dalam surat As-Saffat ayat 102 tadi ya. Yang itu perintah berkorban Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan menyembelih putranya Nabi Ismail. Pertanyaannya ini, apakah di dalam Al-Quran dan hadis itu juga dijelaskan Ustaz? Dari mana datangnya seekor kambing yang diperuntukkan kepada Nabi Ibrahim untuk menggantikan Nabi Ismail? Apakah dia sudah punya, ataukah memang dia beli, ataukah memang dia diberi orang? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, apakah boleh orang non-muslim itu menerima daging kurban? Masalahnya gini Ustaz, ini dalam kerukunan di kampung itu tidak mungkin kita yang muslim itu bersenang-senang, tapi di antara tetangga kita, walaupun dia beragama, dia itu menderita. Tolong dijelaskan. Ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang kedua aja dulu. Daging kurban itu mohon maaf dibagi 3. Satu yang berkurban, yang kedua fakir miskin, yang ketiga boleh dimakan bersama. Kan itu ya.
Jadi fakir miskin itu tidak peduli sara, suku, agama, ras dan anatomi. Sopo ae fakir miskin boleh. Nah itu gak fakir, tapi miskin boleh. Tapi kalau dalam kerukunan, nah iso Pak, mohon maaf loh, presen, apa presen? Batuwe, bakatuwe, nekor bareng, kekono kabeh wis. Tolong panitia, gak boleh pilih kasih ya. Sing pesti nek loro. Terus noen. Panitia itu tugasnya untuk mengelola. Halo, gak boleh punya tugas di luar kemampuan dia, apa di luar deskripsi, job deskripsinya. Mau baca ini gak boleh, mau apa dukung si saya gak boleh, mau ngedol anggota apa nih, ngedol coroan, gak boleh Pak panitia. Panitia yang ngelola, masuk mentang-mentang, gitu ya. Jadi panitia itu tugasnya mengelola relawan, Singapura. Wis ono sinatur. Makanya panitia itu sajane nek loro tok paling banyak telu. Liyane iku kok ngewangi. Gak melok ngomong ae. Ono ngatur bisa. Ono lek. Wis sewa kono, pakai boleh kok ae iki melok ngatur. Mohon maaf. Jadi itu ya, boleh. Nggih. Muslim masih non muslim itu makhluknya Gusti Allah itu. Pokoknya muslim itu ciptaannya selain Allah. Yang kedua Bapak Ibu, dalam cerita Israiliyat, itu kayak-kayaknya diceritakan di situ memang betul menyenangkan. Jadi Nabi Ibrahim itu begitu mau nyembelih anaknya, kan itu ya. Itu langsung, mohon maaf, ada setan. Begitu ya. Akhirnya Nabi Ibrahim itu sampai dibeli bukan lagi. Apa yang terjadi? Begitu sudah mau digorok ini, lalu tiba-tiba malaikat dari atas tunggu. Akhirnya apa? Nabi Ismail keluarin diganti dengan apa? Itu kalau cerita Israiliyat disampaikan sedino sepenuh itu. Tapi itu nggak ada di dalam Al-Quran. Sunnah itu nggak ada. Karena itu Bapak Ibu harus memahami Al-Quran itu yang dibicarakan itu objektif, duduk apa itu mendo nggak ada malaikat korok ujung-ujung narik apa itu ceritanya. Mohon maaf ya, ustaz-ustaz yang biasa membaca mono-mono itu belum cerita orang waliman sebenarnya sampai ngantuk mohon maaf bahasa saya nggak benar itu karena nggak ada dasarnya. Yang benar itu Nabi Ibrahim itu diperintah untuk menyembelih itu gelem apa enggak sih? Halo, gelem apa enggak? Yaitu satu takwa. Sama dengan kita disuruh untuk membeli kambing itu gelem apa enggak sih? Kagel, ya berarti kurang takwa, ibu nasi sebenarnya. Apa? Oh dua enak, kamu punya utang. Tapi sebagai, jadi nggak benar cerita Israiliyat itu memang cerita yang dibuat-buat oleh orang Islam supaya kita itu memahami bahwa ajaran Islam itu seperti itu. Padahal enggak, ajaran Islam itu ilmiah betul Pak ya. Sehingga ketika perintah itu sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim, Allah mengatakan apa? Cukup, kamu sudah melakukan perintahku. Oh, baru bisa mulai Allah sudah mengatakan apa? Cukup. Soalnya apa? Strategi apa? Pisaunya sudah ada, Ismail wis mau nggak apa-apa. Wis jadi Gusti Allah cukup ini. Jadi apa yang dilakukan Nabi Ibrahim itu sudah itu bentuk ketakwaan yang luar biasa. Satu lagi, satu-satunya ya. Nih, tak baik nih, Bapak. Bagus loh,
di rumah sakit. Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi apa yang saya sampaikan kalau benar dari Allah ya. Kalau yang tak benar itu dari saya sendiri. Insya Allah lah, saya berusaha untuk mencari kebenaran itu dengan melalui beberapa referensi. Tapi intinya hari ini kita sudah paham betul ya, bahwasanya kurban jangan dimaknai hanya sekedar syariat ya, tapi kurban kita maknai sebagai satu bentuk hakikat. Hakikat kurban itu ternyata aku itu wong takwa enggak menurut saya. Nek takwa berarti saya akan melaksanakan kurban. Begitu saya nyembelih berarti saya sudah menghilangkan apa tadi sifat pedus dalam diri saya. Saya siap untuk berkorban untuk kepentingan orang lain. Kan itu tadi ya, rasa kepemilikan saya terhadap apa itu uang hari ini sudah saya korbankan dengan membeli. Itu hakikatnya kurban. Saya kira itu ya. Dan yang paling penting pesan saya terakhir tadi, kalau orang lain, mohon maaf, istri atau suami kita sudah mengorbankan dirinya kepada kita, terus apa yang kita korbankan kepada mereka? Halo? Itu barangkali pesan yang bisa kita tarik dalam kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.